Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Arifah dengan NIM 2200502045. Saya akan memberikan cara tentang tutorial penggunaan Excel data analis untuk materi korelasi berganda dan regresi sederhana. Yang pertama kita menuju data analis, menuju regresi, kan oke, kita Y, kita ambil dari data Y semuanya dari atas sampai bawah. Oke, simpan. Lanjut data 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 X, data X, kita sampai bawah. Lanjut untuk range selanjutnya kita akan di mana letakkan si tempatnya untuk puts, kan oke. Itulah analisis data analis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang regresi pada multiple error, menjelaskan tentang regresi tentang hasil yang dapat, yaitu 0,79 0,794 yang menerangkan bahwa signifikan karena hasil yang didapatkan mendekati nilai dari satu. Jadi variabel ekspor memiliki tingkat signifikan 0,0,79416. Pada variabel ini nilai ekspor dan sisanya dijelaskan variabel lain. Pada R square atau determinan merupakan pelajaran dari regresi tadi. Untuk standar error, menemukan angka 3,41 dan seterusnya, yang dimana standar kesalahan kesalahan dari standar error ke, setidaknya kecil dari satu semakin baik. Untuk observasinya menemukan jumlah data 100 data. Untuk uji F-nya mendapatkan hasil dari 165,67 dan untuk hasil signifikannya 1,05658 dan seterusnya. Untuk uji T dapat dilihat dari hasil T-star, di mana untuk uji signifikan yaitu untuk uji T yang pertama menunjukkan angka 48 4,84 yang dimana hasilnya besar dari 2,5 yang menunjukkan bahwa signifikan. Untuk tes variabelnya, yang kedua hasil menunjukkan angka 12,87 yang dimana hasilnya besar dari 2,5 yang menunjukkan bahwa signifikan. Untuk p-value-nya, hasil yang pertama menunjukkan 4,9, seterusnya menunjukkan angkanya besar dari 0,05, menunjukkan hasil yang signifikan. Pada p-value yang kedua, dapatkan hasil 1,1, seterusnya menunjukkan angkanya besar dari 0,05, menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk materi selanjutnya berganda, sama seperti yang saya lakukan di materi sederhana tadi. Menuju data analis, menuju regresi, input Y dari atas sampai bawah. Simpan. Untuk X, karena X-nya 2, jadi kita crop keduanya dari atas sampai bawah. Output friends, dan mana kita
Kan di sini tekan oke. Pada multiple R menjelaskan tentang regresi tentang yang didapat yaitu 0,8399 yang menerangkan bahwa signifikan dengan hasil yang dapatkan mendekati hasil satu. Jadi variabel ekspor memiliki tingkat signifikan hmm, 0,8399. Pada variabel ini ekspor dan sisanya dijelaskan variabel lain. Untuk X square atau determinasinya merupakan pelajaran dari regresi tadi. Hmm, untuk standar error menunjukkan angka 3,06 seterusnya di mana standar error setidaknya satu semakin semakin kecil angkanya dari satu semakin baik. Observasi sejumlahnya 100 data yang digunakan. Itu uji F hasilnya 1105,0418 untuk signifikannya 3,23 seterusnya. Untuk uji test start yang interceptnya 3,117 untuk variabel untuk nilai ekspornya 8995 untuk tes start nilai kuantitasnya 4,942514 yang menunjukkan di mana hasilnya besar dari 2,5 menunjukkan bahwa signifikan. Pada p-value yang pertama 0,024 untuk X variabel ekspornya sebesar 2,14 seterusnya untuk X kuantitasnya p-value 3,7 seterusnya. Bahwa hasil dari keduanya hmm, pada hasil yang pertama menunjukkan angkanya besar dari 0,5. Yang pada value yang dapat hasil yang kedua menunjukkan angkanya besar dari 0,5 menunjukkan yang signifikan. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan untuk SPSS. Untuk materi selanjutnya uji klasik akan kita gunakan menggunakan SPSS. Baiklah, saya akan melanjutkan asumsi klasik. Materinya dibagi tiga. Yang pertama, uji normalitas. Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikan besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, tingkat signifikannya kecil dari 0,05. Variabel itu tidak normal. Pada uji normalitas kali ini saya menggunakan sampel kali Mogrov Simonov, mana kita melihat data uji parsecs pada AMSIC, AFS-SIC, SIC pada data yang saya cari hasilnya yaitu kecil dari 0,01 yang dapat dikatakan kecil dari 0,05 dengan artian bahwa pada uji normalitas data variabel itu tidak normal. Untuk materi yang kedua, uji multikolinearitas. Jika fifth kecil
dari 10, maka tidak jadi multikonialitas dan nilai toleransi perlu besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikonialitas. Diketahui bahwa nilai PIV, variabel berat ekspor X1 dan variabel kuantitas X2 adalah 1,1052 kecil dari 10 dan nilai toleransinya perlu 0,95 besar dari 0,1. Maka tersebut tidak terjadi multikonialitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Jika nilai sigma besar dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heterostasisitas dan sebaliknya. Menunjukkan nilai 0,993 besar dari 0,05. Artinya tidak jadi gejala heterostasisitas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresinya dapat dikatakan baik. Untuk kali ini hanya itu saya dapat sampaikan. Untuk materi kali ini hanya itu bisa yang saya sampaikan. Itu materinya kurasi sederhana dan berganda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.